Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peran hakim sebagai pelaksana kehakiman. Anggota kelompoknya yaitu Dina Herlina, Iqbal Istianto Nugraha, Revalina Nuralia Putri, dan Sinta Rahmadani. Yang pertama yaitu yang mengatur kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Maka dari itu, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Inilah lembaga-lembaga yang berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap interferensi baik dari lembaga legislatif eksekutif maupun lembaga lainnya. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, atau hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan suatu perkara. Jika hakim dapat terpengaruhi oleh pihak lain ketika memutuskan sebuah perkara, maka keputusan hakim tersebut cenderung tidak adil dan dapat meresahkan masyarakat, serta wibawa hakim dan juga hukum akan memudar. Klasifikasi hakim. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim yang ada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim yang ada di pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang diselenggarakan di sebuah tempat yang disebut pengadilan. Perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang diselenggarakan di sebuah tempat yang disebut pengadilan. Untuk itu, perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan yaitu A. Peradilan merujuk pada proses mengadili sebuah perkara sesuai dengan kategori perkara tersebut. B. Pengadilan merujuk pada lokasi atau tempat untuk mengadili sebuah perkara atau tempat melaksanakan proses peradilan demi menegakkan hukum. Profesi hakim. Profesi hakim merupakan profesi hukum karena pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat di bidang hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip-prinsip dasar kode etik hakim. Prinsip-prinsip dasar kode etik hakim: prinsip kebebasan, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kompetensi, prinsip ketaatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.